Anggarannya tidak ada, ujar staf ahli bidang pengeluaran negara Kementerian Keuangan, Made Arya Wijaya di Bogor, Jawa Barat, Sabtu 5 November 2022. Gimana lu? Ini antara presiden sama kementeriannya lu nih. Ya, terus IKN dipaksain, terus rakyat, ya. Ini ada referensi mobil listrik buat pemerintah yang pasti anggaran tak sampai keluarin 11.000 triliun yang ada di kantong. Anjir, mainan Alphard. Mobil remote. Ya Allah, ya Allah. Mobil dinas mewah-mewah yang ada sekarang itu jualin semua aja. Stop program IKN supaya ada anggarannya. Itu loh. IKN masih dijor. Kereta cepat masih dijor. Bahkan mau nambah jalur kereta cepat katanya. Ini gimana ya? Dah nggak paham gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alih. Salam revolusi akhlak. Semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, guys, konten kita kali ini adalah berita yang bikin gue ketawa sih. Gue ketawa ya, gimana gak mau ketawa, guys. Beritanya begini nih, ini ada di cuitannya fifa.co.id ya. Nih beritanya. Ketawa dah, tapi beritanya ya, bukan Pak Jokowinya nih. Bacanya udah mau ketawa. Jokowi instruksikan pejabat pakai mobil listrik. Kementerian Keuangan anggarannya tidak ada. Terus mau bangun IKN. Yang IKN. Ayo yang IKN. Mobil listrik, IKN, SMK. Baca dulu beritanya ya guys, baru kita lihat komentar netizen di Twitter ya guys. Ya Allah, susah ini nggak ketawa nih, tapi bisa. Kementerian Keuangan, Kemenkeu, mengungkapkan tidak terdapat alokasi anggaran kendaraan listrik dinas pejabat pemerintah di kementerian lembaga dalam kurung K-L pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2023. Aslinya ini buat kendaraan EV, electric vehicle. Anggarannya tidak ada, ujar staf ahli bidang pengeluaran negara Kementerian Keuangan, Made Arya Wijaya di Bogor, Jawa Barat, Sabtu 5 November 2022. Gimana lu? Ini antara presiden sama kementeriannya lu nih. Ya, terus IKN dipaksain, terus rakyat, ya. Made mengatakan, terkait rujukan mobil listrik yang akan digunakan untuk dinas pejabat, Kemenkeu tidak memiliki rujukan. Seperti harga dan standar yang akan digunakan. Kita nggak punya referensi mobil listrik ini, belum ada ujarnya. Aduh.
Nah, terus kalau belum ada apa nggak pernah dirapatkan gitu atau begini kan caranya ngurus bangsa ini? Keren loh. Enak loh ngurus bangsa kalau begini guys. Serius. Baca lagi ya. Made menjelaskan hal itu berbeda dengan kendaraan dinas yang digunakan saat ini karena telah memiliki standar seperti Menteri dengan CC mobil 3.500 dan 3.000 CC setingkat eselon 1 dan 2. Selain itu kata dia, harga kendaraan listrik jauh lebih mahal bila dibanding dengan mobil konvensional yang digunakan para pejabat saat ini. Lebih mahal, nggak ada duitnya, bangun IKN. Gimana ya cara mikirnya ya? Aduh. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan instruksi untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik, di mana kendaraan operasional para pejabat baik di jajaran pemerintah pusat maupun daerah untuk beralih menggunakan mobil listrik. Gimana Pak? Instruksi Bapak ternyata nggak ada duitnya Pak Jokowi. Tapi, jadi instruksi Bapak ini sebelumnya dipikirkan dulu atau tidak Pak? Dirapatkan dulu atau tidak Pak? Sama kementerian-kementerian Bapak. Ini keren. Udah berapa kali Pak Jokowi begini ya? Waktu itu batu bara. Ada instruksinya begini, dibantah begini sama kementeriannya. Minyak goreng, begini. Sekarang mobil listrik instruksi ganti, percepatan. Duitnya nggak ada Pak. Bos, duitnya nggak ada bos. Aduh, ya Allah. Begini amat ya. Perintah itu tertuang dalam instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 diteken Jokowi pada Selasa 13 September 2022 agar mobil konvensional atau yang menggunakan BBM untuk diganti yang memakai tenaga listrik. Ya, udah diteken guys, tapi duitnya kagak ada. Iya. Bisa ya? Bisa ya? Ini asli kocak sih ya. Presiden loh ini guys. Pimpinan sebuah negara. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Baterai electric vehicle sebagai kendaraan dinas operasional. Bunyi diktum pertama Inpres nomor 7 tahun 2022. Ya Allah. Inpres itu ditujukan kepada semua menteri, pimpinan lembaga, hingga kepala daerah se-Indonesia. Ada 3 instruksi utama yang diberikan Jokowi, yaitu menetapkan regulasi, menetapkan anggaran, dan melakukan pengadaan kendaraan listrik, menggantikan kendaraan bermotor bahan bakar minyak ya. Mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pengalihan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai electric vehicle sebagai kendaraan dinas operasional. Bunyi arahan Jokowi ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Impres tersebut. Impres tersebut dibuat dan duitnya nggak ada. Sekarang kita ke Twitter. Kita lihat apa komentar netizen. Oke, let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter. Ini tadi beritanya yang bikin kita ketawa ya guys ya. Serius gue ketawa. Minta maaf Pak, lucu banget soalnya. Iya. Kita lihat apa kata netizen. Coba rogo sakunya. Ambil dana yang 11.000 triliun itu. Kalau ada dan itu memang bisa diambil, ada sih, gue tahu itu ada. Cuman apa ya, nggak bisa diambil gitu, nggak mau diambil karena bisa mengorbankan banyak pihak yang mendukung Jokowi kayaknya. Ya begitu ya Pak. 11.000 itu bisa diambil tapi bisa mengorbankan banyak pihak gitu. Jadi akhirnya nggak diambil ya. Makanya tapi ya mau gimana, IKN dipaksain. Presiden usulan aneh-aneh aja, ketahuan utang sudah menumpuk belum bisa bayar, bunganya mikir yang waras kenapa sih? Ya Allah, iya bener. Mikir yang waras kenapa ya? Aduh. Nggak usah neko-neko pakai ini, pakai itu. Rakyat lagi susah, mundur saja supaya rakyat cepat merdeka, tidak dijajah pemimpin pemohong.
Aduh, kebanyakan gaya nggak tahu situasi. Padahal dia sendiri ngomong 2023 bakal resesi dunia, tapi tetap aja jor-joran proyek IKN, kereta cepat, dan sekarang mobil listrik. Itu loh, gue bingung mau diapain sih ini bangsa nih? Mau diapain nih? Ini mau diapain? Bangsa ini mau diapain? Gini nih, kurang koordinasi. Udah pada jalan sendiri aja deh ini negara. Nah, ucapan presiden bagi seorang salesman mobil listrik yang berpengaruh. Gibran saja belum mau pakai milis ada yang lebih urgent. Nah, anaknya sendiri gak mau tuh. Yang penting janji bukan bukti. Yo nggak tahu kotanya saya. Wassalam. Ansaru walal kalam. Jainuddin Ngaciro. Woi, ada alasan buat meres rakyat sama ngutang lagi tuh. Nah tuh. Jeng Sri nanti ketemu saya, datanya sudah ada. Presiden Jokowi uang katanya yang disimpan di luar negeri. Ada, memang ada. Cuman kalau diambil, itu bisa mengorbankan orang-orang dekatnya Pak Jokowi kayaknya. Ayo, ambil. Bapak diminta menghadap presiden, bawa ijazah asli. Aduh, netizen. Aduh, ya Allah, begini amat ya. Kok nggak ada yang mau jinjing tikus ini ya? Mulutnya selalu bermasalah dan merugikan. Tapi yang pintar-pintar gak ada yang mau nindak. Bahkan terkesan membiarkan kekacauan ini terus-terusan terjadi. Ada apa dengan tokoh bangsa ini? Masa orang yang punya pola agak geser gini nggak ada yang mau garap? Iya, gimana ya? Dia menginstruksikan untuk pakai mobil listrik. Kemenko bilang duitnya nggak ada. Disuruh masak tongseng, dagingnya nggak ada. Ganti lengkuas. Aduh. Gak gua komentarin dah ini dah. Ganti lengkuas bang. Ganti lengkuas bang. Balas. Aduh. Kita sudah kontrak pasok tenaga listrik berlebih sehingga tidak hanya untuk pencahayaan tapi juga untuk kompor listrik dan sekarang kendaraan listrik. Sepertinya ke depan kita perlu jeli menghitung kebutuhan agar tidak lagi belanja yang berlebihan dan akan berpengaruh pada sektor lainnya. Ngurus bangsanya ini loh gimana? Orang-orang yang diberikan kewenangan, amanah untuk mengurus bangsa ini kenapa jadi gini cara ngurus bangsanya ya? Negeri ini tidak bisa dibangun sekedar cuma dengan rumus pencitraan yang berkepanjangan, dengan pola penerapan yang ugal-ugalan, karena hanya akan mewariskan persoalan yang satu ke persoalan yang lain dari generasi ke generasi. Aduh. Anaknya aja nolak Pieto Pak D, anaknya ada nolak Pieto Pak D. Nah, pemimpin gak jelas, lihat data keuangan dulu sebelum ngomong jok. Tuh kata netizen Pak. Nah makanya udah dibikin impresnya guys, udah ditandatangani. Ngutang dulu dong. Ya ide bagus, tapi yang susah rakyat lagi ya. 11.000 triliun kan belum ada berita pemakaiannya. Nah itu diambil aja belum. Bukti ketidaksinkronan antara kata dan kenyataan. Salah satu bukti. Ini gue harus ini. Salah satu bukti. Karena sudah ada juga dugaan bukti yang lain. Iya kan guys? Salah satu aja nih. SMK pesanan 6.000 itu kan salah satu bukti. Bukti apa? Bukti ngomong. Nah, di bawahnya ada yang jawab loh. Pakai SMK aja, nol anggaran. Cuma cukup dengan berimajinasi. Iya. Halu gitu ya. Imajinasi halu. Ya. Aduh. Kok bisa ya? Lah terus waktu ngomong apa yang ada di dalam pikirannya? Itu apa yang ada dalam pikirannya? Mikir gitu. Apa?
SMK itu mobil listrik ya? Wah, itu di atasnya mobil listrik, guys. Kalau kata netizen ada kemarin bilang apa? Mobil gaib. Iya, mungkin mungkin bisa jadi tuh ya dibikin ya. Kita bikin yuk mobil SMK. Bahan bakarnya apa? Bukan listrik, bukan bensin, apa? Menyan. Nggak kuat gue. Aduh. Dibilang bodoh, pendukungnya ngamuk pula. Iya, yang menang di TPS Rumah Sakit Jiwa itu siapa kemarin ya? Cuma buzzer medsos pendukungnya dan yang dapat bantuan BLT. Iya. Mukidi ini ngawur kalau ngomong, minta ditaboki mulutnya. Mukidi. Sumpah ini orang kebanyakan gaya tidak melihat kondisi negara. Somplak. Untung Gibran menolak. Dia tahu kalau pemerintah pusat gak ada duit. Iya. Gegayaan cari sensasi. Gak taunya bau terasi. Aduh bau dong. Pak, mobil yang ada saja masih sangat layak untuk dipakai. Data anggaran saja ternyata dia nggak tahu. Iya, Jokowi mulai beberkan kriteria Capres-Cawapres 2004 salah satunya menguasai data. Lah Bapak sendiri data keuangan aja begitu, Pak. Keuangan Kementerian Bapak sendiri loh ini. Ya Allah. Ya Allah. Seringkali menelanjangi diri sendiri. Nah, banyak yang begitu. Ini ada referensi mobil listrik buat pemerintah yang pasti anggaran tak sampai keluarin 11.000 triliun yang ada di kantong. Anjir mainan Alphard. Mobil remote. Ya Allah, ya Allah. Aduh. Lah presiden kok tidak tahu tentang anggaran iki piye jane ya. Tidak tahu Mbak kok tanya saya. Nggak kan bener? Ada. Disuruh Muldoko promosi mobil listrik, dia pun mangap tanpa mikir. Tinggal Sri kalangan kabur nyariin duitnya dari mana. Nah, pakai SMK listrik aja lebih hemat. Cuman tombol invincible-nya jangan ditekan mulu, susah nyarinya. Invincible, menghilang. Harga mobil SMK 95 juta, pesanan sudah di atas 6.000 unit. Aduh iya, 6.000 unit. Kan gue bilang apa, gue mau bikin dah tuh. Insya Allah bisa ya, kita ayo mikir yuk ya. Mobil SMK, bahan bakarnya bukan listrik, bukan minyak, bukan. Kita pakai menyan guys. King of Munafik, aduh. Jokowi pakai mobil listrik, anak Oga. Gibran, Oga pakai mobil listrik. Saya siap disanksi, saya siap dipecat. Ayo lu, saya siap disanksi, saya siap dipecat. Duitnya ada, tinggal kita mau kerja atau tidak. Duitnya ada, tinggal kita mau hutang atau tidak. Aduh, Mbak. Ibu Sri sudah stres melihat tingkah presiden yang selalu ngomong tanpa berpikir terlebih dahulu. Nah, Ibu Sri-nya juga sama aja ya. Aduh. Ya Allah, begini ya. Mobil dinas mewah-mewah yang ada sekarang itu jualin semua aja. Stop program IKN supaya ada anggarannya. Itu loh. IKN masih dijor. Kereta cepat masih dijor. Bahkan mau nambah jalur kereta cepat katanya. Ini gimana ya? Dah nggak paham gue. Terlalu wah Pak Jokowi ini terlalu wah. Selalu begitu, tapi nanti aja duitnya. Telex lah. Kemenkau tidak tahu kantong ajaib. Masih ada. Kantong ajaib Doraemon dong. Masih ada 11.000 triliun. Aduh, apalah kerja orang ini. Kayak orang nggak tahu anggaran. Atau memang cuma tegak baca teks tapi nggak tahu apa yang dibacanya. Duduk tanda tangan tapi nggak ngerti apa isinya. Kayak ginilah memang kalau cuma boneka dan petugas. Si pembisik kacung oligarki cuma bilang, yang penting Anda presiden. Makanya guys, kalau lu berbicara boneka ya, analoginya kalau boneka duduk di kursi,
Itu nggak bisa lu suruh turun, lu suruh pindah, nggak bisa. Harus diangkat, dipindahin, begitu. Instruksinya sangat bagus, tapi anaknya Jokowi sendiri, oh nggak pakai mobil listrik, sampah. Bagus dari mana sayang? Dia menginstruksikan mobil listrik, tapi ternyata nggak ada anggarannya. Di mana bagusnya? Untuk mobil listrik nggak ada anggarannya. Ada proyek IKN yang membutuhkan banyak anggaran. Kereta cepat masih begitu. Sementara ada proyek-proyek mangkrak. Ini gimana cara ngurus bangsa ini? Sudah tak tertolong lagi kedunguan pemimpin negeri ini. Segerakan sajalah pemilu. Ya Allah. Ya terus itu di bawahan Pak Jokowi apa nggak ada sih orang-orang yang pengen nyelamatin bangsa ini gitu? Masa begini sih ngurus bangsa ya? Gimana dong ya? Presiden dengan slogan kerja, nyatanya yang dia kerjakan 8 tidak ada hasil, katanya. Lah kok berubah Towi? Pakai SMK lo. Pakai SMK kan lebih ngirit. Coba tunjukkan agar negara-negara yang lain bisa lihat produksi dalam negeri. Nah, Pilpres 25 triliun hasilnya cuma hadiah kuaci, anjing lah. Pilpres 25 triliun hasilnya dia kuaci. Anjing lah. Ya Allah. Ya Allah. Demi legasi tapi anggaran nggak ada. Itulah, itu berlaku umumnya ya sepertinya. Ya itulah guys. Ini udah ya guys ya, nggak usah diterusin. Kesian. Jadi kita bingung gini sama cara Pak Jokowi ngurus bangsa ini, gimana sih Pak sebenarnya Pak? Ya Bapak ngomong harus beralih ke mobil listrik sementara anggarannya nggak ada. Kemenko bilang anggaran mobil listrik aja nggak ada, gimana mau nerusin IKN, gimana kereta cepat, gimana proyek-proyek lain lagi, katanya bahkan ada yang mau nambah proyek. Jadi sebenarnya ngurus bangsa ini gimana sih Pak? Gimana itu aja? Gimana sih Pak caranya ngurus bangsa ini kok bisa begini amat gitu? Tahun 2023 katanya resesi tapi masih maksain proyek. Allahu Akbar Bapak. Mudah-mudahan kita semua hidayah Pak ya. Ya, dan buat semuanya ya inilah keadaan bangsa ini ya. Jangan lupa ngopi lugu biar santuy ya. Dah, gitu aja dari gue. Gue Bapak Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mau gimana lagi ya? Ya, udahlah begitu dah. Ngakak dulu ya. Sampai jumpa di 212 guys. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.